Paman, ini milik saya. Tunggu sebentar. Ini lebih menarik. Nama pria ini adalah Zhang Zun. Dia tipikal tipe karakter kejam yang biasanya tidak berumur panjang. Dia membunuh lebih dari 50 orang. Barang-barang yang dia curi memiliki nilai total lebih dari 8 juta yuan. Pada tahun 1991, geng kejahatan elang yang dipimpinnya menargetkan sebuah toko emas di sebuah toko milik negara di kota Tuongpo. Setelah rolling door ditutup, ketiga perampok itu mengenakan topeng dan mulai beraksi. Seorang polisi baru saja lewat dan memperhatikan pintu toko tiba-tiba tertutup di siang hari. Dia merasa ada yang tidak beres. Jadi dia segera pergi ke pintu untuk mengamati. Dia tidak mengharapkan tindakan apapun, semuanya ditemukan oleh perampok yang berdiri di atap. Zhong Cheng masih tidak melakukannya, tidak tahu dia telah ketahuan. Dia segera menggunakan ponselnya untuk meminta bantuan. Kemudian dia dipukul hingga pingsan oleh para perampok dan dipaksa masuk ke dalam mobil. Zhang Zun mengeluarkan pistol, mengarahkannya ke kepala Zhong Cheng. Polisi, apakah kamu sendirian? Apakah kamu bertingkah lucu? Jika kamu bertingkah baik, aku akan memaafkanmu. Hahaha, katakan aja. Ketika Zhang Zun hendak mengirimnya pergi ke surga, tiba-tiba terdengar sirene polisi di belakangnya. Zhang Zun melihat ini, dia segera memasang penutup mata dan topeng pada Zhong Cheng, berniat mengusirnya keluar dari mobil sebagai pion untuk mengorbankan nyawanya. Namun tanpa diduga saat melakukannya, dia digigit di telinganya. Nama petugas polisi ini adalah Zhong Cheng. Bahkan dalam mimpi, dia pun tak berpikir bahwa seorang petugas polisi kriminal seperti dia yang telah bekerja selama 10 tahun, suatu hari nanti harus duduk di penjara. Setelah menyelesaikan kesalahpahaman, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari tahu catatan geng kriminal ini. Dia menemukan bahwa di masa lalu, Zhang Zun telah melakukan 2 kejahatan. Total nilai perampokannya adalah 2.300.000 yuan. Saat ini, satu-satunya petunjuk hanyalah selongsong peluru yang tertinggal di tempat kejadian. Ketika penyelidikan tidak mencapai kemajuan apapun, Zhang Zun sudah mulai merencanakan perampokan bank berikutnya. Pertama, dia mencoba menelepon polisi, menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan polisi untuk muncul. Yang tercepat adalah 7 menit. Tetapi bank memiliki 4 brankas. Untuk memecahkannya setidaknya semuanya harus butuh waktu 12 menit. Kaki tangan Zhang Zun menggunakan otak dan tidak bisa memikirkan cara. Tapi Zhang Zun telah menghitung semuanya sebelumnya. Dia dengan percaya diri tersenyum dan memberitahu kaki tangannya, hanya seutas tali aja, dengan menggunakan prinsip peningkatan kapasitas. Masalah itu terselesaikan hanya dalam 3 menit. Setelah itu, mereka mulai berlatih pertarungan di sebuah gudang tua. Tak lama kemudian hari aksi mereka tiba. Pertama, Zhang Zun dan antek-anteknya pergi ke toko mie di seberang, memesan 6 mangkuk mie. Tunggu berapa lama? 10 menit. Masak saja. Kami pergi ke bank seberang untuk menarik sejumlah uang, lalu kembali makan. Begitu saja, mereka dengan santai masuk ke bank. Pertama-tama mereka memakai masker, lalu membunuh semua penjaga bank. Lalu mereka pergi ke ruang penyimpanan uang, menggunakan tali yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Satu demi satu, mengikaitnya ke 4 brankas. Setelah merampok, dia kembali ke toko mie. Dengan polosnya memandangi mobil polisi yang datang terlambat. Para perampok dengan santai makan mie. Sebelum pergi, Zhang Zun bahkan berpura-pura mengambil uang yang baru saja dirampoknya dan berkata, "Sisa uang untuk mengundang polisi makan mie." Memang, sesaat kemudian, Zhong Cheng masuk. Gadis kecil itu terkejut melihat polisi benar-benar datang. Zhong Cheng juga sangat terkejut. Tidak menyangka para perampok itu malah berani traktirnya makan mie. Meski tidak makan itu bodoh bagi Zhong Cheng, semangkuk mie ini tidak enak sama sekali. Segera, berkat selongsong peluru, Zhong Cheng dapat melacak seorang pedagang senjata, lalu berhasil menangkapnya. Tetapi berapa banyak amunisi yang masih ada di tempat para penjahat ini? Kapan mereka akan datang untuk membelinya? Berapa banyak orang di belakang mereka yang menyediakan amunisi? Zhong Cheng tidak mengetahui hal-hal ini. Faktanya, perang antara mereka berdua sudah terbentuk tanpa terlihat. Ayo pergi. Ini hanya film aksi kriminal aja. Mari kita lihat bagaimana mereka melarikan diri, lalu belajar darinya. Sudah membeli semua barangnya, tapi masih tidak pergi. Ini film aksi kriminal. Mari kita lihat bagaimana polisi menangkap, lalu pelajari dari sana. Perang tak terlihat ini akan segera menjadi baku tembak sungguhan. Hari itu, Zhong Cheng sedang makan malam. Rekannya datang untuk memberitahu dia
bahwa seseorang mendengar suara tembakan dan memanggil polisi. Mereka tidak mengatakan apa-apa, segera meletakkan mangkuk dan sumpit, mengambil perlengkapannya dan segera berlari ke tempat kejadian. Saat itu, gerombolan penjahat sedang keluar dari pintu bank. Orang terakhir berbalik dan melemparkan granat, menyebabkan pintu meledak, lalu dia masuk mobil dan pergi. Perampok berdiri di atap, bertugas membimbing mereka untuk melarikan diri. Mobil dengan mudah menghindari mobil polisi. Meskipun dia telah merindukan para perampok, Zhong Cheng tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia akrab dengan metode mereka melakukan kejahatan. Dia hanya menyuruh rekan-rekannya untuk membubarkan kerumunan. Baru saja naik ke atap gedung. Perampok di atap, sebelum dia bisa melarikan diri, dihentikan oleh Zhong Cheng. Setelah baku tembak terjadi, sayangnya perampok itu terjatuh dari di atas. Zhong Cheng segera berkata kepada rekannya, "Panggil ambulans dan jangan biarkan orang itu mati." Melihat adegan ini, Zhang Zun sangat tegas memerintahkan mobil untuk berbalik. Dia harus membunuh kaki tangan ini untuk membungkamnya. Kaki tangan Zhang Zun memegang pistol, menembak dengan liar ke arah polisi, langsung menuju kaki tangannya. Zhang Zun tanpa ragu sedikit pun, melemparkan granat untuk mengirimnya ke dunia lain, lalu segera pergi. Seorang polisi melihat ini dan segera melemparkan mobil polisi itu keluar. Untuk membatasi kecepatan mobil, polisi lain juga terus-menerus melepaskan tembakan. Pada saat itu, Zhong Cheng melihat tanda iklan di depan. Dia menembak ke arah itu. Polisi di bawah juga paham dan ikut menembak. Papan iklan itu jatuh dan menghantam atap mobil para perampok. Namun sayang, mereka baik-baik saja. Mereka turun dari mobil dan melepaskan tembakan dengan liar, sehingga membuat polisi tidak berani mengambil resiko. Kemudian geng tersebut meninggalkan mobil, mencuri taksi, dan kemudian pergi. Seorang saudara meninggal, membuat 5 perampok sangat marah. Namun Zhang Zun memberitahu mereka bahwa penghinaan terbesar polisi adalah tidak mampu menangkap penjahat. Segera, 3 polisi diikat di dalam mobil. Di dalamnya juga ada koper gaji dari Departemen Kepolisian. Zhong Cheng membuka koper untuk melihat. Uangnya masih ada, tapi di atasnya tertulis, "Kamu masih berhutang acara komedi padaku." Ini surat Zhang Zun. 3 tahun kemudian, geng kriminal elang ini telah berpindah kemana-mana, melakukan kejahatan terus-menerus. Bahkan uang dari keringat dan air mata para pekerja pun tak luput dari perhatian mereka. Zhang Zun sangat cerdas. Setiap saat membuat polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Pada tahun 1994, mengikuti petunjuk, tim Zhong Cheng pergi ke Guangzhou. Geng kriminal memang ada di Guangzhou, tetapi mereka tidak berani mengambil tindakan, karena bank-bank besar di Guangzhou semuanya telah memasang kamera. Tidak hanya itu, Zhong Cheng juga mengirim orang, menyamar sebagai penjaga keamanan di tempat-tempat penting. Zhang Zun pintar, jadi dia juga menyadari hal ini. Juniornya, selama 6 bulan tidak melakukan apa-apa. Mereka perlahan-lahan berniat mundur. Selama ini, Zhang Zun menikah dan hidup kehidupan normal. Jika mereka benar-benar berhenti di sini, polisi tidak akan bisa menangkap mereka. Karena itu, Zhong Cheng merasa sangat tertekan. Semua orang tahu perampok. Untungnya, Zhang Zun tidak mengecewakannya. Dia menggunakan pagernya untuk memberi isyarat, mengatur untuk menemui kaki tangannya, dan memutuskan untuk berniat melakukan satu kejahatan terakhir. Hari itu, gerombolan penjahat berhenti di suatu tempat di seberang bank. Pada saat itu, gasing seorang anak laki-laki berguling ke arah mereka. Zhang Zun yang tidak manusiawi mengambil sebuah granat yang dikeluarkan untuk dimainkan oleh bocah itu. Pada saat yang sama, Zhong Cheng juga mendengar kabar bahwa sebuah mobil yang membawa uang akan melewati bank ini hari ini. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera mengirim seseorang ke tempat kejadian. Tak lama kemudian, truk uang tiba di depan bank. Geng kriminal juga mulai beraksi. Mereka membunuh semua staf pengangkut uang, mencuri koper uang dan pergi. Tak disangka, di tengah jalan ada mobil polisi muncul, bertemu dengan sebuah mobil polisi. Mereka tidak panik, menginjak pedal gas dan langsung bergegas masuk menabrakan dalam mobil polisi, lalu menembaki mereka dengan liar. Kemudian, dengan cepat membalikkan mobil untuk berpindah jalan. Namun di luar dugaan, mereka bertabrakan dengan mobil polisi lain. Berkat itu, polisi lainnya beraksi tepat waktu, segera keluar dari mobil dan melepaskan tembakan untuk mengepung mereka. Pengemudi tewas di tempat. Mereka tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan keluar dari mobil untuk menyerang. Zhang Zun melepaskan tembakan ke mobil di belakangnya, dan komplotannya menggunakan senjata AK, memaksa mobil polisi penyelamat berhenti. Kemudian dia melemparkan granat, menyebabkan mobil polisi langsung meledak. Saat baku tembak, mereka tidak lagi agresif, tetapi masuk ke dalam mobil dan pergi. Pada saat ini, seorang polisi mencoba menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membuka pintu belakang mobil mereka. Semua uang curian berjatuhan. Sial. Di mana granatnya? Para bandit pergi, perkelahian berhenti. Setelah itu,
Zhong Cheng menghitung korban jiwa, termasuk polisi dan orang-orang yang hadir di lokasi kejadian. Total 9 orang tewas, 30 orang luka. Beruntung granat di tangan bocah itu ditemukan polisi tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya akan sulit dibayangkan. Kejahatan para perampok membuat semua orang marah dan putus asa. Zhong Cheng segera memanggil pasukannya dan mulai mencari di seluruh kota untuk menangkap mereka. Segera, mereka menemukan para perampok di kamar hotel. Polisi segera mengepung tempat itu. Tapi ketika Zhong Cheng sampai di sana, terjadi perkelahian antara kedua belah pihak. Di lantai, seorang perampok terluka di bagian perut. Dia mencoba menerobos pengepungan dan melompat ke lantai pertama. Seorang petugas polisi wanita juga melompat dan menembaknya hingga tewas di tempat. Perampok lainnya memegang 2 granat di tangannya, ingin menggunakan cara ini untuk mempertaruhkan nyawanya. Dua perampok tewas di tempat. 2 sisanya menyamar sebagai polisi, melarikan diri dari lokasi kejadian. Lalu, melalui pagar dari 2 perampok yang tewas, dia mengetahui bahwa istri Zhang Zun adalah Fan Kuyen. Agar tidak kehilangan petunjuknya, Zhong Cheng menyewa kamar di seberang untuk memantau. Tidak lama kemudian, Zhang Zun kembali. Tetapi dia tidak pulang, tetapi pergi ke gedung seberang, menangkap dan mengikat orang-orang tua di sana. Berdiri di dekat jendela, telepon istrinya. Jangan katakan apa-apa. Paling-paling kamu hanya akan menghabiskan beberapa tahun di penjara, dan aku pasti tidak akan selamat. Kamu tahu maksudku. Datanglah ke pria yang kamu temui terakhir kali. Aku akan yakin. Apakah kamu mengerti? Tutup telepon. Zhang Zun mengirim pesan kepada istrinya. Polisi menyadap pesan tersebut dan memutus sinyalnya. Mengetahui kedua orang itu akan bertemu di bioskop. Segera, Fan Kuyen juga menghancurkan foto-foto Zhang Zun, mengambil barang-barangnya dan pergi ke tempat pertemuan. Polisi menghentikannya. Mereka menemukan foto pernikahan keduanya di rumah Fan Kuyen. Setelah mengetahui kemunculan Zhang Zun, mereka segera mengatur penyergapan di bioskop. Kemudian, Zhang Zun tiba. Polisi segera menangkapnya, tapi orang ini hanya komplotannya. Ternyata Zhang Zun pernah memainkan trik di akta nikah. Itu adalah komplotannya untuk mengaku bersalah atas namanya. Pria itu bahkan menyayat telinganya, karena di masa lalu, Zhang Zun pernah digigit oleh Zhong Cheng. Meskipun sekilas Zhong Cheng tahu bahwa luka di telinganya bukanlah gigitan tandanya, semua bukti mengarah ke orang ini. Jadi Zhong Cheng tidak bisa menghentikan polisi untuk menyimpulkan. Tapi tentu saja dia tidak akan berhenti di sini. Zhong Cheng pergi ke rumah Fan Kuyen untuk menyelidiki lagi. Setelah beberapa saat, dia menemukan alat bantu dengar. Petugas polisi lain juga menyelidiki semua penjual senjata yang dihubungi Zhang Zun, dan pada saat yang sama memberikan pagar tersebut kepada Zhong Cheng. Kemudian, Zhong Cheng menemukan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Zhang Zun telah merampok kemana-mana. Hanya ada satu tempat yang belum pernah dia melakukan kejahatan. Itulah di kota Fanpong. Mungkin di sini sarangnya, atau di mana dia akan melakukan kejahatan berikutnya. Sekarang ada arah tertentu. Tunggu saja Zhang Zun jatuh ke jaring saja. Akhirnya malam itu, pagar berdering. Nama Zhang Zun ingin mencari penjual senjata untuk membeli peralatan. Di mana hujan terus turun, mereka memecahkan syaratnya. Itu kamar mandi. Zhong Cheng segera mencari di kamar mandi nomor 38 di kota Fanpong. Saat itu, seorang pemilik di sana mengenakan alat bantu dengar. Zhong Cheng mengeluarkan alat bantu dengar untuk bertanya. Menemukan bahwa orang ini adalah ibu Zhong Cheng. Zhong Cheng masuk ke dalam dan bertemu Zhang Zun. Zhong Cheng, kamu masih berhutang acara komedi padaku. Tahukah kamu, elang jatuh dari langit seperti apa? Setelah berbicara, suasana langsung berubah. Saat ini, seseorang lewat. Zhang Zun bertindak lebih dulu. Dia bergegas maju, menyebabkan pistol Zhong Cheng terbang menjauh. Kedua orang itu bergegas untuk bertarung. Setelah beberapa saat, Zhong Cheng menemukan kesempatan, menggunakan borgol untuk mengunci salah satu tangan Zhang Zun, lalu menariknya ke dalam air. Berhasil mengunci kedua tangannya. Elang kehilangan sayapnya, artinya ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada hari dia dieksekusi, Zhang Zun keluar dari mobil, melihat sekeliling. Dia tidak tega, mengertakkan gigi dan bertarung. Ketika dia dipaksa berlutut, Zhang Zun menatap ke langit, dengan putus asa menerima nasibnya. Hari itu aku memaksamu masuk ke dalam mobil. Saat itu, apa yang kamu katakan? Sekarang aku beritahu kamu, ketika aku di dalam mobil aku berkata, aku pasti akan memegangmu dan tidak melepaskannya. Ini adalah akhir dari filmnya. Film Chow in Time diberi peringkat 4 bintang.
Saya seorang pengulas film. Silakan klik follow untuk menonton film berikutnya.